Nah, paling esensial itu sebenarnya untuk mengetahui apakah sebenarnya sistem tersebut tuh terkendala atau tidak ya. Terkendala dalam artian kalau kita punya satu atau dua partikel atau tiga partikel, apakah gerak dari partikel-partikel itu ya dalam tanda petik saling berkaitan gitu ya. Kalau saling berkaitan, kaitannya seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai degree of freedom namanya paling dasar tuh ya. Nah, karena kita bicara partikel, jadi sebenarnya ini ya dasarnya kita berbicara masalah berapa banyak sih gitu ya bilangan yang kita butuhkan untuk menyatakan secara lengkap posisi dari gerak suatu benda gitu ya. Nah, karena kita bicara partikel, karena kita bicara satu partikel, kalau kita bicara satu partikel di ruang, di bidang lah, karena kita bicara di bidang. Kalau kita bicara di bidang, secara umum kan berarti dia bisa bergerak translasi XY gitu ya. Secara dia bisa bergerak translasi di bidang XY. Jadi kita punya dua degree of freedom ya, dua derajat kebebasan. Dia bisa bergerak sepanjang X, dia bisa bergerak juga sepanjang Y. Jadi di sini terkait dengan dua derajat kebebasan. Nah, kalau kita punya dua partikel di bidang, Y gitu. Nah, jadi kita punya dua partikel, nah masing-masing partikel bisa bergerak juga. Sepanjang XY, ini juga sepanjang XY. Nah, jadi karena dia masing-masing bisa bergerak sepanjang XY, maka degree of freedom-nya jadi 2 untuk partikel 1, 2 untuk partikel 2. Jadi kita punya 4 degree of freedom secara umum. Nah, tapi biasanya ini sistem partikel-partikel ini bergerak tidak spesifik, dia bergerak di bidang gitu ya. Tapi misalkan dia bisa bergerak mengikuti suatu lintasan tertentu misalkan gitu ya. Di bidang miring misalkan gitu ya. Kita constraint, kita kendala dia di bidang miring sehingga meskipun dia bergeraknya di bidang, pada dasarnya dia bergeraknya sebenarnya lurus sepanjang bidang miring gitu ya. Nah, itu nanti akan mengurangi derajat kebebasan. Atau misalkan kalau saya punya partikel, dua partikel seperti ini, dia ada 4 degree of freedom, tapi sebenarnya misalkan partikel tersebut terhubung dengan suatu batang gitu, ya, sehingga gerak partikel 1 dengan gerak partikel 2 itu saling terkait. Nah, karena dia saling terkait, maka degree of freedom-nya itu berkurang. Ya. Nah, jadi tidak lagi 4 gitu ya, karena ada gerak yang saling terkait antara keduanya. Nah, jadi derajat kebebasan ini itu akan mengurangi persamaan kendala ini. Persamaan kendala ini akan mengurangi derajat kebebasan ya. Kebebasan. Karena persamaan kendala ini mengurangi derajat kebebasan, jadi nah itu cukup penting sebenarnya untuk mendapatkan persamaan kendala dari setiap objek gitu ya. Nah, persamaan kendala ini sebenarnya bisa di-reduce, bisa dihindari sebenarnya ketika Anda, kalau Anda sudah mengambil mekanika 1, Anda sudah belajar tentang Lagrange ya. Kalau Anda sudah belajar tentang Lagrange, belajar yang namanya sistem koordinat umum namanya. Nah, dengan sistem koordinat umum ini sebenarnya Anda bisa
apa ya, menghindari lah gitu ya, menghindari apa yang disebut sebagai persamaan kendala gitu ya. Nah, tapi memang kadang-kadang konstruksi dari sistem koordinat umum itu lumayan sulit gitu ya, lumayan sulit. Apalagi kita bicara dalam konteks akan mengajarkan ke anak SMA gitu ya. Bagaimana kita bicara ke anak SMA terkait dengan sistem koordinat umum gitu ya. Lumayan tricky lah gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya saya pikir karena kalau dengan sistem terkendala kita gunakan benar-benar sistem koordinat kartesian, jadi akan lebih mudah sebenarnya menjelaskan terkait dengan persamaan kendala daripada bicara tentang sistem koordinat umum gitu ya. Toh sebenarnya efeknya dalam hal ini sama. Nah, terutama kalau kita menggunakan Newton dengan menggunakan sistem koordinat umum itu agak apa ya? Agak sulit sebenarnya gitu ya. Agak sulit. Nah, contohnya kalau kita bicara satu partikel, misalkan ini kita bicara contoh aja. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lebih spesifik. Jadi kita gradual saja. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Ini contoh paling sederhana sebenarnya kalau saya punya bidang miring fix di sini gitu. Sebut aja sudut kemiringannya beta misalkan. Kemudian kita punya partikel di sini. Nah, seperti ini. Nah, partikel ini bergerak di bidang sebenarnya kan secara umum gitu ya. Ini masanya M. Nah, kita bikin aja dia licin misalkan. Nah, jadi kalau saya bikin kartesian koordinat di sini, warna merah misalkan. Nah, saya bikin kartesian koordinat di sini. Ini X, ini Y, ini O misalkan. Gitu. Kalau saya bikin kartesian koordinat di sini karena bidang miringnya tidak bergerak, jadi sebenarnya ini sistemnya sistem satu partikel. Karena ini kita bicara sistem satu partikel, tentunya persamaan posisinya juga satu, dia punya koordinat X, Y gitu ya. Nah, tapi kan di sini dia dikendala, dia di-constrain bahwa si partikel ini itu hanya bisa bergerak sepanjang bidang miring. Hanya bisa bergerak sepanjang bidang miring, artinya X dan Y-nya itu selalu saling terkait. Selalu saling terkait. Jadi kalau saya bikin berarti ini koordinat Y-nya di sini. Ini koordinat X-nya di sini. Gitu. Sebut saja jarak ini adalah L. Sebut saja jarak ini adalah L. Jadi dan tinggi ini adalah H misalkan. Sebut saja gini. Tinggi ini adalah H. Nah, maka kita punya kendala di sini sistem partikel jadi dua DOF, tapi kita punya persamaan kendala. Persamaan kendala di sini yang mengkaitkan antara X dan Y. Kendalanya apa? Ya tadi karena bidang miring itu adalah garis sebenarnya. Garis itu dia punya kemiringan konstan, ya berarti dia kendalanya apa? Kalau kita lihat segitiga yang ini, misalkan, ya, kalau saya perbesar, kita lihat segitiga yang ini, nah, sudut ini tentunya beta, panjang ini adalah X min L, panjang ini adalah H min Y, jadi kita punya H min Y sama dengan X min L dikali
tangens beta. Atau Y sama dengan apa tuh? H dikurangi X min L tangens beta. Nah, ini adalah persamaan kendala kita. Nah, karena kita punya satu persamaan kendala di sini, jadi pada dasarnya sebenarnya sistemnya tidak lagi 2 degree of freedom, tapi sistemnya adalah 1 degree of freedom. Sistemnya adalah 1 derajat kebebasan. Karena kita punya 2 derajat kebebasan, gerak di bidang ditambah 1 persamaan kendala, jadi dikurangi, jadi cuma 1 degree of freedom. Nah, 1 degree of freedom artinya sebenarnya kita bisa cari koordinat sedemikian rupa sehingga sebenarnya kita cukup bahwa objek itu hanya bergerak di sepanjang salah satu sumbu tersebut gitu ya. Nah, yang paling common adalah kita pilih koordinatnya yang miring gitu ya. Yang paling common, yang paling lazim, kalau ini beta, partikel di sini, ya, nah kita pilih koordinatnya yang miring begini. Misalkan saya pilih Y-nya di sini, X-nya ke sini gitu ya. Nah, sehingga dari sini terlihat bahwa bendanya memang hanya bergerak sepanjang arah sumbu X saja. Ya. Jadi 1 degree of freedom di situ, 1 derajat kebebasan. Cukup dengan X, dia geraknya lurus. Gitu. Nah, jadi Anda bisa memperkenalkan sistem koordinat baru di sini ya, dengan sistem koordinat begini. Nah, ini udah kelihatan bahwa sistemnya memang langsung 1 degree of freedom. Atau Anda juga bisa saja langsung direct mengerjakan dari sini gitu ya. Kalau Anda direct mengerjakan dari sini berarti XY, kalau saya gambarkan koordinatnya, kalau saya gambarkan diagram gayanya, berarti kan dia cuman apa nih, MG normal gitu ya. Nah, kalau saya pakai sistem koordinat yang asal warna merah, mana ini X, ini Y, berarti betanya mana? Betanya ini ya harusnya ya. Ya benar. Nah, jadi saya punya kan sigma Fx sama dengan M dikali AX. Berarti apa? N cos beta sin ya. Sama dengan M dikali AX. Dan sigma Fy sama dengan M dikali AY. Saya dapatkan N cos beta minus Mg sama dengan M dikali AY. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya ada 3 besaran yang kita tidak tahu. Di sini ada N, ada AX, ada AY. Kita ada 3 yang besaran yang tidak diketahui, tapi kita cuma punya 2 persamaan dari hukum Newton. Ya. Nah, berarti kan kita butuh 1 persamaan lagi. 1 persamaan lagi datang dari mana? 1 persamaan lagi datang dari persamaan kendala ini. Nah, tapi kan Pak, persamaan kendala itu menghubungkan koordinat. Sedangkan yang kita tidak tahu adalah percepatannya. Ya itu nggak ada masalah. Kita punya hubungan sebenarnya antara posisi dengan percepatan. Gitu ya. Kita tinggal turunkan saja. Ini kalau saya turunkan, saya dapat apa? VY sama dengan H itu konstan, tinggi dari bidang miring, L juga konstan. Jadi kalau saya turunkan sama dengan apa? Jadi minus Vx tangan beta. Nah, di sini ada tanda minusnya. Kita lihat dulu, dia make sense nggak sebenarnya gitu. Ada tanda minusnya. Nah, lihat di sini, ketika kita pakai sistem koordinat yang atas, yang x-nya ke kanan, y-nya ke atas, dia kan ketika dia turun, x-nya kan makin lama makin besar. Kalau x-nya makin lama makin besar, artinya dia kan sebenarnya bergeraknya ke arah kanan gitu ya, sepanjang x. Berarti karena dia bergerak ke arah kanan, searah dengan x positif, berarti Vx-nya pasti positif. Gitu. Nah, tapi Y-nya gimana? Nah, dia turun ke bawah, Y-nya makin lama makin kecil. Kalau Y-nya makin lama makin kecil, berarti kan Vy itu makin kecil. VY
VY-nya negatif ya, berlawanan dengan arah Y positif. Berarti VY-nya pasti negatif. Berarti di sini jelas make sense karena Vx positif, tangens beta juga positif, pasti karena dia kuadran 1, maka VY-nya negatif. Berarti dia cocok. Oke. Bisa kita lanjutkan. Di sini kita turunkan sekali lagi. Kalau saya turunkan sekali lagi, maka saya dapatkan AY sama dengan minus AX tangens beta. Nah, sekarang kita sudah punya hubungan antara AY dengan AX. Gitu ya. Nah, berarti dari 3 persamaan, 3 variabel, kita bisa solve. Kita bisa solve. Nah, caranya gimana? Ya tinggal eliminasi saja semua ya. Jadi kalau saya kali yang ini saya kalikan cos beta, misalkan yang ini saya kalikan cos beta, yang ini saya kalikan sin beta, yang ini saya kalikan sin beta, berarti kan saya punya n cos beta sin beta sama dengan m dikali ax cos beta. Yang ini saya kalikan sin beta, saya tulis yang y dulu. Saya bisa kurangi. Ya habis. Saya dapatkan lebih. Oke, sebentar ya, asar dulu.
Oke, jadi saya punya ini G sin beta sama dengan minus G sin beta sama dengan I sin beta minus AX cos beta. Kita bisa substitusi salah satu, saya substitusi AY-nya misalkan. Kalau saya substitusi AY-nya, saya punya di sini minus G sin beta sama dengan AY-nya misalkan jadi AX tangen beta sin beta minus AX cos beta. Dari sini kita bisa buang minusnya, jadi saya punya G sin beta sama dengan AX-nya bisa saya keluarkan. Di sini jadi apa? Sin kuadrat, cos kuadrat, sini per cos beta. Jadi saya dapatkan di sini akhirnya AX adalah G sin beta cos beta dan AY-nya adalah dikalikan tangan ya, minus G sin kuadrat beta ya. Jadi kita dapatkan percepatannya, kita juga bisa substitusi ke ini, jadi dapatkan N-nya, saya substitusi ke yang bagian X ya, berarti saya dapatkan N itu sama dengan G mg cos beta ya. Jadi kita bisa dapatkan ini semua. Nah, tentunya jauh lebih rumit gitu ya, jauh lebih rumit dalam artian seperti menambah pekerjaan gitu ya, karena kita harus substitusi persamaan konsten ke semuanya. Sedangkan kalau kita pakai koordinat seperti ini kan yang saya punya itu sigma f x sama dengan m dikali ax dan sigma fy sama dengan 0. Kalau saya pakai koordinat yang bawah ini, di sini kan jadi lebih sederhana sebenarnya. Ya seperti biasa saya punya di sini, terus saya gambar lagi ya koordinatnya, saya gambar lagi gaya-gayanya. Ini mg, ini n, gayanya tidak berubah. Sekarang sistem koordinatnya yang kita ubah. Ini x kita sekarang, ini y, ini beta. Jadi yang saya punya adalah sigma fx sama dengan m dikali ax, sigma fy sama dengan 0. Jadi saya punya apa tuh? X itu berarti mg sin beta ya. Mg sin beta sama dengan m dikali ax dan n sama dengan mg cos beta. Di sini kita m bisa saya coret. Jadi saya dapatkan ax sama dengan g sin beta dan n sama dengan mg cos beta. Nah, ini jauh lebih sederhana pengerjaannya tentunya dibandingkan dengan yang ini, tapi kita dapatkan hasil yang sama. Ya. Kalau kita hitung besar dan arah percepatannya itu sama, baik yang ini maupun baik yang kanan maupun yang kiri. Ya. Baik pakai persamaan kendala maupun pakai sistem koordinat yang miring seperti ini. N-nya malah kita langsung dapatkan sama karena itu memang besar vektor ya, tidak bergantung pada koordinat harusnya. Oke. Nah, terus apa keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah ketika kita pakai persamaan kendala, kita tidak harus cari sistem koordinat yang apa namanya? Yang menguntungkan gitu ya. Di sini kita pilih koordinatnya miring gitu ya, dan menghindari sebenarnya ada beberapa problem sih ya nanti terkait dengan apa yang kita sebut sebagai non-inertial system gitu ya. Kalau gini kita cuma pilih koordinat kartesian biasa, pilih satu titik tetap yang tidak bergerak sebagai titik origin. Kita bikin, cari persamaan kendalanya, gunakan hukum Newton, kita ketemu. Pengerjaannya jadi sangat-sangat prosedural sebenarnya. Cuman bedanya triknya memang, kalau di sini triknya adalah mencari sistem koordinat yang menguntungkan gitu ya. Dan itu juga bukan pekerjaan sederhana, apalagi kalau sistem-sistem yang rumit.
Kalau di sini ya problems-nya adalah bagaimana kita mencari persamaan kendalanya sebenarnya gitu ya. Itu juga tidak sederhana gitu ya, mencari persamaan kendalanya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, contoh lain misalkan yang melibatkan dua partikel. Saya sebut contoh 1 misalkan. Kita pilih contoh 2 yang melibatkan dua partikel misalkan. Paling sederhana yang sering kita terima itu adalah kalau saya punya benda begini, M1 misalkan, terhubung dengan suatu tali sini M2 misalkan. Soal-soal sederhana M2 licin lah seperti ini. Nah, bisa kita lihat sebenarnya kan idenya adalah karena dua partikel dia bergerak di bidang harusnya 4. Nah, tapi kan sebenarnya masing-masing ini geraknya tidak di bidang sebenarnya. Geraknya bisa kita bikin dia geraknya sebenarnya di apa namanya? Ya bolehlah kita bicara di bidang gitu ya. Kita bicara di bidang boleh. Jadi ini geraknya ke sini kan, ini geraknya turun ke bawah. Anda bisa bergantung sebenarnya startnya dari mana. Anda bisa bikin bahwa masing-masing ini sebenarnya punya derajat kebebasannya 1, jadi awalnya dia ada 2 derajat kebebasan, atau geraknya misalkan Anda dianggap di bidang, jadi Anda punya 4 derajat kebebasan awalnya. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, saya bisa bikin koordinat sistem untuk masing-masing benda tentunya. Ini X, ini Y, ini O, ini M1 misalkan. Di sini ya, M1. Kemudian untuk M2 juga sama. Saya bisa pilih begini, ini X, ini Y, ini O. Sorry. Bendanya ada di sini, ini M2 misalkan. M2. Nah, Anda bisa pilih untuk M2 Y-nya ke atas, ke bawah, ini Anda bisa pilih bebas ya gitu ya. Nah, jadi masing-masing tentunya ada 4 derajat kebebasan. M1 bisa bergerak sepanjang X, sepanjang Y, M2 juga bisa bergerak sepanjang X, sepanjang Y. Jadi DOF-nya ada 4. Nah, sekarang masing-masing ini kan dia terkendala. Terkendala dalam artian untuk benda satu ini kan dia sebenarnya dia hanya bergerak sepanjang Y. Hanya bergerak sepanjang X. Bergerak sepanjang X. Ini kendalanya. Kendala pertama, jadi saya punya Y1 itu konstan. Bentar ya. Kan saya harus buka ya.
Jadi Y1-nya konstan. Ini adalah persamaan konsen yang pertama. Kemudian untuk partikel 2, saya pakai warna hijau. Sini, dia hanya bergerak sepanjang Y, karena dia turun. Sepanjang sumbu Y. Jadi kita dapatkan X2 yang konstan. X2 konstan. Ini tentunya ini. Nah, Anda bisa start sebenarnya dari bahwa benda ini cuma punya 2 derajat kebebasan, dua masing-masing geraknya lurus. Jadi kita tidak perlu kendala ini, karena kendala ini sebenarnya kan dia trivial. Nah, kendala satu lagi adalah bahwa benda 1 dan 2 itu terhubung tali. Ini katrolnya kita anggap meshless ya. Katrol ringan dan licin. Jadi nggak ada rotasi di situ. Nanti kita bicara kalau ada rotasi, constraint-nya beda lagi. Nah, terhubung tali. Kalau dia terhubung tali, ya karena talinya dianggap tidak mulur, di sini tali yang tidak mulur. Tali tidak mulur. Jadi artinya panjang talinya konstan. Panjang tali konstan. Nah, disinilah sekarang pentingnya kita milih origin. Disinilah kita pentingnya milih origin. Nah, jadi di sini kalau saya pilih origin-nya adalah titik ini, sebenarnya titik O ini adalah di sini. Jadi kalau saya gambarkan, saya gambar lagi lah ya. Mungkin mudah-mudahan terbayang. Jadi kalau saya gambar lagi di sini, ini adalah katrol kita. Nah, ini adalah titik origin-nya di sini, karena katrolnya ini benda objek, ini benda M2, ini benda M1. Nah, karena saya pilih X ke sini, Y ke sini. Nah, jadi kan panjang tali ini, itu adalah panjang ini ditambah panjang ini. Panjang ini berapa? Berapa panjang ini? Nah, kalau ini koordinatnya adalah X1, ya, dan ini adalah koordinatnya Y2, karena Y1 konstan dan X2 konstan, jadi koordinat X1 dan Y2. Dan kita lihat karena kita pilih origin point yang di sini, kalau dia dan positifnya ke kanan, maka kan yang ini X1 itu dia nilainya negatif. Nilainya negatif, karena dia negatif, karena panjang itu tidak boleh negatif. Jadi tentunya panjang ini adalah minus X1, dan panjang ini adalah minus Y2. Sehingga panjang talinya, L, itu sama dengan minus X1, minus Y2. Kalau kita pilih koordinatnya begini. Ini adalah constraint kita yang kedua. Yang ketiga. Gimana kalau saya pilih koordinatnya yang lain? Misalkan X-nya ke kiri, Y-nya ke kanan, Y-nya ke bawah. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau saya pilih begitu, berarti X1-nya sekarang positif, Y2-nya positif. Berarti L-nya adalah X1 plus Y2. Kalau saya pilih Y-nya tetap, atau saya pilih X-nya tetap ke kanan, Y-nya ke bawah, berarti kan X1-nya yang negatif, Y-nya yang Y2-nya yang positif. Jadi L-nya nanti minus X1 plus Y2. Oke, kebayang nggak?
Kalau saya pilih, saya copy. Kalau saya pilih koordinatnya begini misalkan, Y-nya ke sini. Y-nya saya pilih ke sini. Kalau Y-nya saya pilih ke sini, maka ini adalah positif Y2 sekarang karena dia positif Y2-nya, maka L-nya adalah minus X1 plus Y2. Panjang kali. Karena saya pilih koordinatnya yang ini, maka min X1 min Y2. Saya hapus ya. Nah, dari sini kita bisa simplified, kita bisa gunakan hukum Newton. Jadi kalau saya gambarkan gaya-gayanya untuk M1, tentunya saya punya sini T, sini MG, ini N. Untuk M2, saya pilih apa di sini? M2G, saya pilih T di sini, T-nya sama ya. Besarnya sama ya, sebenarnya ini kan vektor T-nya T yang berbeda sebenarnya. Jelas-jelas arahnya juga beda. Tapi ya sudah, kita tuliskan dalam bentuk yang sama saja begitu. Dari sini kan berarti karena kita pilih koordinat yang sama di sini, saya pilih X ke sini, Y ke sini, X ke sini, Y-nya ke atas juga. Jadi kalau saya gunakan hukum 2 Newton, tentunya sigma F1Y sama dengan 0. Sigma F1X sama dengan M1 kali A1X. A1 ini sebenarnya bisa kita tuliskan begini. Tapi karena Y1-nya konstan, kalau saya turunkan 2 kali, maka saya bisa dapatkan kan A1Y sama dengan 0, karena konstan. Ini sama dengan 0. Yang ini juga sama. Sigma F2X, F2Y, ya F2X, sama dengan M2A2X, sama dengan 0. Dan sigma F2Y sama dengan M2A2Y. Nah, sini karena saya pilih ke kanan positif, maka saya punya di sini T sama dengan M1 A1X. Di sini saya punya T minus M2G sama dengan M2A2Y. Jadi lagi kita punya 2 persamaan, 3 variabel. 1, 2, 3. Satu lagi datang dari mana? Nah, satu lagi dia datang dari si L ini tentunya. Karena panjang talinya konstan, di sini kalau saya turunkan sekali, kalau saya turunkan sekali, maka ini sama dengan 0 karena dia konstan, minus V1X, minus V2Y, saya turunkan sekali lagi, minus A1X, minus A2Y, maka dari sini bisa kita dapatkan A1X sama dengan minus A2Y. Nah, ini jelas sebenarnya, karena benda 1 bergerak ke kanan, jadi A1X-nya tentunya positif. Benda 2 geraknya ke bawah, dan kita pilih Y-nya positifnya ke atas, maka ini pasti negatif. Jadi A2Y negatif, kali negatif, A1X positif. Jadi dia cocok tandanya. Nah, kita bisa substitusi. Kalau saya substitusi, maka saya punya T-nya saya substitusi di sini ya. Maka saya dapat M1, A1X-nya saya ganti jadi A2Y, sama dengan minus ya. Minus M2G sama dengan M2A2Y. Di sini saya dapatkan A2Y minus apa? M2G dibagi M1 plus M2 ya.
Ini sama dengan minus A1X. Nyari T-nya tinggal disubstitusi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Yang lain? Belum ada juga, Pak. Oke, nah, jadi ini adalah contoh apa ya? Contoh sederhana lah gitu ya. Dari penggunaan persamaan kendala. Nah, sekarang kita akan coba ke kasus yang lebih kompleks, misalkan. Kasus yang lebih kompleks, misalkan kita bicara tentang double pendulum, ya bukan double pulley ya, misalkan. Kasusnya sama kayak tadi, mirip. Kita punya M1 di sini, misalkan. Terhubung katrol yang licin sama. Kemudian ada katrol lagi di sini. Nah, ini standar sebenarnya kalau belajar olimpiade. Yang pertama kali belajar itu terkait dengan yang begini-begini. Katrol gabungan begini. 1, 2, 3. Nah, saya pikir beberapa dari Anda harusnya minimal pernah melihat gitu ya. Terkait dengan dengan materi ini, dengan sistem begini. Pernah ngerjain yang double pulley ini? Pernah kali ya? Pengerjaan standarnya biasanya kita bisa menggunakan percepatan relatif ya. Jadi pakai non-inertial coordinate. Nanti kita bahas ketika kita akan membahas non-linear coordinate. Bukan non-inertial coordinate. Nah, di sini kita coba pakai constraint ya. Dan buat saya sih lebih intuitif gitu. Meskipun sebenarnya secara fisis sistem koordinat non inersial itu lebih menarik gitu ya. Jadi degree of freedom-nya tadi yang begini-begini, yang ya konstan x konstan saya buang aja. Jadi kita anggap dia trivial lah ya. Jadi ini karena geraknya lurus-lurus di sini. Ini geraknya lurus begini. Ini geraknya lurus begini, ini juga geraknya lurus begini. Nah, jadi degree of freedom awalnya, oh iya sorry, ini kita belum bicara juga. Tadi karena kita minjaunya begini, ini kan sistemnya jadi degree of freedom-nya awalnya 4. Ya. Karena degree of freedom-nya awalnya 4, ada 3 buah constraint, jadi dia sebenarnya cuma 1 degree of freedom. Makanya kita bisa gunakan single coordinate sebenarnya. Nah, ini juga sama, dia awalnya 3, ya. M1 gerak mendatar, M2 gerak vertikal, M3 gerak vertikal. Nah, sekarang kita tinggal tinjau saja, gitu ya. Kita tinggal tinjau persamaan kendalanya apa. Nah, di sini kita bekerja dengan 2 buah tali yang berbeda. Di sini kita bicara tentang persamaan kendala. Nah, di sini kita bicara dengan 2 tali yang berbeda. Jadi fakta pertama adalah kita menggunakan tali yang berbeda, 2 tali. Dua tali yang berbeda, ya. Dan masing-masing tidak mulur
karena masing-masing tidak mulur, maka masing-masing punya panjang tali masing-masing ya. Jadi ini misalkan ini panjang talinya adalah L1, ini adalah panjang talinya L2. Ya. Jadi kendalanya pada dasarnya adalah L1-nya konstan dan L2 juga konstan. Jadi sebenarnya kendalanya adalah ini. Nah, karena ini adalah persamaan kendalanya, nah, kita tinggal menghubungkan sama seperti di sini kasusnya bagaimana L1 terkait dengan X1, Y1 dan X1, Y2 dan Y3. Karena Y1, X2 dan X3-nya kita anggap dia sudah yaitu sama konstan semua gitu ya. Nah, jadi karena sistem degree of freedom-nya asalnya 3, kemudian kita punya 2 persamaan constraint. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya punya, ini kasusnya adalah kasus satu dimensi ya, satu degree of freedom. Nah, apa coba? Sekarang idenya selalu sama dengan ini. Jadi saya bikin lagi sistem koordinat. Saya bikin sistem koordinatnya persis di sini lagi. Ya, di ini katrol 1 misalkan, ini katrol 2. Persis di katrol 1. Saya bikin koordinat di katrol 1. Anggap saja begini. Ini X, ini Y. Ini adalah katrol 1. Misalkan ini adalah katrol 2. Ini saya panjangin dikit. Ini adalah M2 misalkan. Ini adalah M3. Ini adalah M1. Oke. Jadi tentunya ini koordinatnya adalah X1. Ini koordinatnya adalah Y2. Ini koordinatnya adalah Y3. Satu lagi kita butuh data tambahan sebenarnya. Kita misalkan saja ini adalah koordinat katrol 2, saya sebut aja sebagai Y sini. Jadi kalau dari hal ini panjang katrol pertama apa? Jadi L1 itu sama dengan minus X1 minus Y. Karena Y-nya saya pilih ke atasnya positif ya. Positifnya saya pilih ke atas. Kalau saya pilih ke bawah, sekali lagi itu Y-nya jadi positif. Tapi karena saya pilih ke atas, nolnya di katrol 1. Kalau nolnya di katrol 1, maka si katrol 2 itu ada di bawah ya. Karena ada di bawah, makanya Y-nya negatif. L2 gimana L2? Min 2Y. Min 2Y? Min Ini Y3. biar kelihatan ya. Min Y3. Min Y3 plus Y2. Y3 plus Y2. Sampai. Ini benda 2 di sini. Benda 3 di sini. Berarti panjang itu kan tambah dengan yang Min Y2, min Y3. Y2 itu yang ini kan dihitung dari 0 pasti. Iya. Jadi panjang ini berapa? Y2 min Y.
Y2 Y2 min Y. Y2 min Y. Tapi harus hati-hati. Karena kita bicara dengan bilangan negatif di sini. Jadi sebenarnya panjang yang hijau ini itu adalah panjang ini. Panjang ini adalah minus Y2 kan? Karena Y2 negatif dikurangi dengan panjang ini. Panjang ini adalah minus Y. Nah, jadi akhirnya panjang yang tali kiri ini itu adalah Min Y2 plus Y. min Y. Y2 plus Y. Karena min Y2 dikurangi dengan minus Y. Gitu ya. Jadi min Y2 plus Y. Kalau panjang ini dengan hal yang sama, minus Y3 plus Y. Ya. Nah, jadi L2-nya apa dong? Berarti L2-nya adalah minus Y2 plus Y ditambah minus Y3 plus Y. Jadi sama dengan minus Y2 minus Y3 plus 2Y. Jadi ini konstan. Nah, sebenarnya Anda kalau tidak ingin, saya pusing negatif-negatif begini gitu ya. Kalau Anda nggak mau pusing, pindahin Y-nya positifnya ke bawah. Kalau Anda pindahin Y-nya positifnya ke bawah, jadi semua koordinatnya ini positif. Kalau koordinatnya positif, itu Anda tidak harus deal dengan yang negatif-negatif. Saya sengaja pilihnya ke atas, supaya kelihatan bahwa ini tuh memungkinkan pengerjaan begini gitu. Dan harus hati-hati membedakan antara panjang dan koordinat gitu ya. Kalau koordinat kan dia bisa positif, bisa negatif. Kalau panjang itu kan dia pasti positif. Makanya kita harus hati-hati dengan negatif segala macam. Dan ingat di sini kita hanya kerja dengan dengan koordinat. Kita nggak tahu. Saya tidak menentukan sebenarnya bahwa M2 ini ke atas atau ke bawah geraknya sebenarnya. M3 ini ke atas atau ke bawah geraknya. Ya. Kalau M1 itu udah jelas dia pasti ke kanan gitu kan ya. Tapi M2, M3 kan kita tidak tahu sebenarnya geraknya kemana. Bergantung sebenarnya nanti pada mana yang lebih besar antara M2 dengan M3. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau kita kan biasanya dalam sistem koordinat menulisnya kan kalau ke bawah berarti kan -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, Ya. berarti kan seolah-olah di sini kalau kita padankan dengan min Y2, seolah-olah kan Y2 di sini sudah bilangan positif gitu Pak. Poin dong. saya berarti Bukan, Anda terbalik. atau gimana? Y2 itu negatif. Berarti Tadi, Y2 di sini adalah negatif. Nah, tapi kan karena saya bicara panjang, di sini kan L itu kan panjang tali kan. Nah, karena L itu panjang tali dan saya tahu Y2 itu negatif, makanya harus dikalikan minus lagi di depannya. berarti anggapannya Y2 itu vektor negatif gitu ya Pak? Bukan vektor, dia koordinat saja. Koordinat. Y2 kan koordinat benda 2. Oke, berarti misalkan Y2-nya sama dengan -3 begitu ya Pak? Betul, jadi panjang talinya berarti kan panjangnya itu kan jarak dari 0 ke benda 2-nya itu kan +3. Iya, oke Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. -3. -3 Tapi ya Pak? panjangnya itu 3. Oke, koordinat Y2 itu udah langsung merujuk ke negatifnya itu ya Pak? Betul, karena koordinat itu kan saya tadi bilang kalau koordinat itu dia bisa positif, bisa negatif bergantung titik nolnya kemana, sumbu arahnya kemana, arah koordinatnya. Soalnya saya selama ini kalau ngajar koordinat tuh kayak selalu merujuk langsung ke positifnya begitu Pak. Ya. Nah, itu makanya saya kenapa pilihnya begini koordinatnya biar kita bisa membedakan mana itu koordinat, mana itu panjang. Oh iya, baik. Kebayangkan maksudnya? Ya Pak. Kalau saya pilih Y-nya positifnya ke bawah, nah berarti kan Y, jadi tidak kelihatan bedanya antara koordinat dengan panjang gitu. Karena semuanya sama-sama positif. Iya. Karena kan kalau Y-nya saya pilih ke bawah, positifnya, misalkan saya pilih begini, Y-nya ke bawah begini,
kalau ini benda, ini Y2 itu kan positif di sini kan? Karena Y-nya positifnya di sini. Dan nolnya koordinatnya udah sama kayak panjangnya. koordinatnya udah sama dengan panjangnya begitu. Tapi Baik, kalau terima saya kasih. Y-nya ke sini, nah, kemudian panjangnya ini, nah koordinatnya bisa jadi ini di -3 gitu. Y sama dengan -3, misalkan. Tapi panjang ini dari 0 ke bendanya itu kan panjang itu kan nggak boleh negatif, namanya panjang. Panjang itu sama dengan 3 meter berarti kan? Gitu. Iya. Oh, iya. Ini jadi minus Y-nya. Gitu. Nah, makanya ketika saya ngajar yang begini, itu saya selalu menekankan penggunaan konsistensi penggunaan koordinat. Kemana pilih positif. Karena itu penting sekali untuk menentukan kemana positif, kemana negatif. Kadang-kadang kita tuh ketika mengajar, terutama guru-guru SMA yang saya lihat, reckless lah gitu ya. Reckless itu apa ya? Sering nggak terlalu peduli gitu. Pokoknya kadang-kadang malah nggak digambar gitu koordinatnya gitu. Kayak misalkan ngerjain begini gitu, udah aja dianggap sigma fx sama dengan m kali ax, sigma fy 0, x-nya kemana, y-nya kemana, kadang-kadang nggak digambar gitu. Karena itu sebenarnya penting, terutama ketika kita bicara nanti soal problem-problem yang lebih advance kayak begini gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Jadi sekali lagi tolong dibedakan antara koordinat dengan panjang. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita tinggal bikin hukum 2 Newton ya sekarang. Oh ya, nah di sini jadi kelihatannya kalau lihat dari persamaan L1, misalkan persamaan kendala L1 sama dengan minus X1 minus Y gitu. Kelihatannya kayak negatif gitu kan, karena negatif ditambah negatif. Padahal kan sebenarnya X1-nya negatif, Y-nya juga negatif gitu. Jadi sebenarnya ini minus X1 minus Y itu adalah bilangan positif. Gitu. Karena dia panjang. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan diagram benda bebasnya. Untuk M1, ini ada T1, ini ada M1G, ini ada N1, M2 apa tuh? M2 ya, cuman ada M2G, T2, ini apa? M3G, T3, T2 ya sama di sini. Nah, satu lagi sebenarnya ada datang dari katrol K2. Datang dari katrol K2, di sini ada T2. Ada T2. Di sini ada T1. Nah, sekarang kita bikin koordinat. Oh iya, ini sebenarnya idealnya memang tadinya untuk apa namanya mahasiswa yang sudah mengambil mekanika 1 ya, fisika 1, tapi ya nggak apa-apa. Kita yang baru-baru jadi diikutin aja ya. Kalau ada yang belum paham atau nggak kebayang, langsung aja tanya, keburu apa namanya? Keburu jauh gitu ya. Ntar makin jauh makin seru.
Pak, boleh tanya Pak? Silahkan. Ini berarti pengasumsian kita untuk masalah L2 ini kita ambil dia itu antara berarti untuk komponen L2 itu dari katrol K1 tali, dari yang gantung di katrol K1 talinya sampai ke yang bawah itu saling mempengaruhi gitu Pak ya? Oh, jadi sebenarnya kita kan pakai dua tali. Tali pertama itu yang menghubungkan M1 sampai ke katrol K2. Ini adalah L1. Nah, oh iya benar. Terus yang L2 itu ada yang menghubungkan katrol ke M2 dan M3 Pak ya? dan M3 gitu. Ini tali duanya. Oke? Oke Pak. Jadi yang menyebabkan M2 dan M3 bergerak karena terhubung dengan katrol K1 gitu Pak ya? Ya, M2, M3 terhubung dengan katrol K2 terhubung dengan katrol K1. Oke, sehingga kita meninjau katrol pusat K1 dengan katrol pusat K2 itu sebagai tali Y ya, bukan sistem koordinatnya. K2 itu punya koordinat Y. Relatif terhadap K1, karena kan K1 itu yang dipilih sebagai titik asalnya, titik nolnya oleh kita. Ini sebagai titik nolnya oleh kita. Nah, jadi panjang tali yang ngegantung dari K1 sampai K2 itu panjangnya adalah minus Y. Oke, siap Pak. Oke. Ya walaupun sebenarnya nilainya itu tidak boleh negatif, itu hanya arah ordinatnya aja Pak ya. Gimana, sorry? Ya panjang itu kan tidak ada negatif kata Bapak. Betul. Minusnya itu hanya menunjukkan arah dia aja ke sumbu Y negatif kan Pak? Enggak, justru terbalik. Oh gitu. Koordinat itu kan boleh negatif tadi. Panjang itu tidak boleh negatif. Nah, tapi kan koordinatnya itu kan dia negatif. Karena dia Y-nya ke atas, si K2 itu kan dia di bawah di bawah titik nol kan. Kalau dia di bawah titik nol kan dia negatif. Nah, karena koordinatnya negatif, sehingga kalau kita mau menyatakan panjang tali yang gantung itu dari K1 sampai K2, itu panjangnya bukan Y. Tapi panjangnya adalah minus Y, karena Y-nya negatif. Oh iya benar, karena dia memang letaknya di bawah titik nol juga Pak ya? Letaknya di bawah titik nol, betul. Oh ya siap Pak. Oke? Oke siap Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Sebelum kita lanjut. Ada? Oke. Nah, jadi saya gambarkan koordinatnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya tinggal pilih saja di sini, saya hanya pada arah gerak saja ya. Sigma F1X sama dengan M1A1X. Berarti saya punya di sini apa? T1 sama dengan M1A1X. Di sini saya punya sigma F2Y sama dengan M2A2Y. Saya punya berarti di sini apa? T2 minus M2G sama dengan M2A2Y. Sigma F3Y sama dengan M3A3Y. Saya punya di sini T2 minus M3G sama dengan M3A3Y. Sekali lagi, kenapa T2 minus M2G? Karena saya pilih Y-nya positifnya ke atas. Kalau saya pilih Y-nya positifnya ke bawah, itu kan karena vektor, jadi terbalik ya, jadi M2G minus T2. Gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, kita punya berapa yang nggak dikasih tahu. T1 kita nggak tahu, A1X kita nggak tahu, T2 kita nggak tahu, A2Y kita nggak tahu, A3Y kita nggak tahu. Jadi ada berapa persamaan? Ada berapa T1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 yang nggak diketahui. Kita punya berapa persamaan? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harusnya cukup ya. Nah, dari sini sekali lagi karena kita sudah punya ini constraint dari persamaan constraint. Oh, ada 6 sebenarnya nggak dikasih tahu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kita punya L1 kan sama dengan minus X1 minus Y. Jadi kalau saya turunkan 2 kali langsung aja ini 0 karena konstan. Jadi minus A1 X minus siapa ya. Ya saya tulis aja AY gitu ya. Biarin dia merujuk kepada yang ini aja. Berarti saya punya A1X sama dengan AY. Kemudian dari yang L2 saya punya L2 tadi apa? Minus Y2 minus Y3 minus plus 2Y. Jadi saya punya di sini 0 sama dengan minus A2Y minus A3Y ditambah 2AY. Nah, jadi saya punya di sini A2Y plus A3Y A2Y aja lah saya tulis itu. Sama dengan A3 minus A3Y plus 2AY. Nah, lihat di sini. Sepertinya tadi kita punya 5 persamaan, 5 variabel, 5 persamaan. Sepertinya kita cukup gitu ya. Sepertinya kita cukup. Padahal sebenarnya nggak cukup, kurang 1. Kenapa? Karena di constraint itu kita memperkenalkan variabel baru. Si Y ini. Y ini kan sebenarnya variabel baru yang tidak menunjukkan dia posisi benda manapun gitu kan sebenarnya. Tapi dia menunjukkan posisi si katrol. Makanya kita perlu satu lagi dari katrol ini. Untuk mendapatkan informasi tentang Y. Nah, dari katrol ini, karena katrolnya ringan, dia massless dan tidak ada rotasi, ya, maka meskipun dia dipercepat, kalau massanya dikalikan 0, kan M kali A, A-nya 0, ya dia tetap 0 juga. Nah, jadi sigma F-nya sama dengan 0, kalau sigma F-nya sama dengan 0, kita dapatkan berarti di sini bahwa T1 itu sama dengan 2 T2. Nah, jadi kita punya 6 variabel, 6 persamaan. T1, A1X, T2, A2Y, A3Y, dan AY. Jadi 6 variabel, 6 persamaan. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi dari sini. 6 variabel, 6 persamaan. Cukup. Dan tidak terlalu sulit. Kalau saya substitusi ke sini, saya nyatakan semua dalam AY, saya bisa hitung dalam AY, maka saya punya kan di sini T1 sama dengan M1 kali AY. Ya. Nah, kemudian di sini, dari 2 ini juga bisa saya tuliskan, T2-nya saya ganti jadi T1. Ya. Kalau T2-nya saya ganti jadi T1, maka saya punya di sini, atau saya ganti ini jadi 2T2, biar gampang. Yang ini saya tuliskan jadi T2 minus M2G sama dengan M2, A2Y-nya saya ganti jadi ini, minus A3Y plus 2 M2AY, dan satu lagi saya punya T2 min M2 M3G sama dengan M3 A3Y. Nah, sekarang kita sudah reduksi
dari 6 persamaan itu jadi cuma 3. Dengan 3 yang nggak dikasih tahu, T2, A1Y, AY, dan A3Y. 3 persamaan, 3 variabel juga cukup. Nah, tinggal mana yang mau kita cari dulu. Nah, kita bisa cari dulu, di sini T2 kita bisa eliminasi juga mudah ya. T2 kita bisa eliminasi, bolehlah kita eliminasi T2-nya dulu. Untuk reduksi lagi, T2-nya saya ganti jadi setengah M1A1Y. Jadi saya punya setengah M1 AY minus M2G sama dengan minus M2 A3Y plus 2M2 AY. Nah, di sini saya punya setengah M1 AY minus M3G sama dengan M3 A3Y. Nah, sekarang udah tinggal 2 nih. Tinggal AY dan A3Y. Kita bisa eliminasi lagi. Mana yang mau dieliminasi dulu? Nah, misalkan kita pengen eliminasi A3Y-nya dulu aja. Nah, A3Y-nya kita eliminasi. Gimana kita eliminasi A3Y? Berarti yang atas saya kalikan M2, yang atas saya kalikan M3, yang bawah saya kalikan M2. Jadi saya punya setengah M1 M3 minus M2 M3 sama dengan minus M2 M3 3Y, sorry. Ditambah 2 M2 M3 AY, yang bawah saya kalikan M2 sama dengan M2 M3 A3Y. Nah, di sini kita bisa jumlah. Kalau jumlah ini hilang, jadi saya punya apa? Saya balik lagi ke warna hitam. Sini setengah M1 AY dikalikan M2 plus M3 minus 2 M2 M3G sama dengan 2 M2 M3 AY. Benar nggak? Atau salah? Saya ada yang salah. Mana yang salah coba? Yang 3 itu. Ini harusnya negatif. Ya. Kan A1X ya ke sana, berarti kan ini minus AY. Jadi ini salah tuh ya. Jadi 2T2 sama dengan ini jadi harusnya minus. Ini minus, ini minus, ini minus, ini minus. Ini minus. Nah, ini baru oke. Jadi saya punya AY-nya apa? Langsung aja. 4 M2 M3G dibagi dengan M2 M3, ada 4-nya di sini, ditambah M1 dikali M2 plus M3. Oke. Nah, ini mah tinggal ini aja sih, tinggal substitusi biasa aja ya.
Jadi A1X-nya berarti kita dapat dia minus AY, ini ada minusnya ya, sorry. Jadi A1X-nya sama dengan minus AY sama dengan 4 M2 M3G dibagi dengan 4 M2 M3 plus M1 M2 plus M3 ya. Nyari A2 dan A3 kita harus substitusi dulu. Kita bisa cari T2-nya dulu sebenarnya di sini. Kalau mau kita bisa cari T2 di sini atau kita bisa lakukan yang eliminasi yang lain ya. Di sini kita substitusi ke salah satu, misalkan kita substitusi ke sini. Kalau kita substitusi ke yang bawah ini, kita bisa dapatkan langsung A3Y-nya. Kemudian substitusi ke persamaan konstan, kita bisa dapat A2Y. Jadi A3Y kita bisa dapatkan, A2Y juga bisa kita dapatkan. Tinggal dihitung aja lah ya, gampang. Ya tinggal kali bagi tambah kurang lah, fisikanya sih udah selesai sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pak izin bertanya. Sorry di sini ya hujan, suara hujannya kedengeran ya? Ya silakan. Mungkin tadi saya terlewat ya Pak, terkait dengan bagaimana dari L1 sama dengan min X1 sama L1 sama dengan min X1 min Y, terus bawahnya jadi 0 gitu Pak. Asumsinya L1 menjadi 0 dan L2-nya 0 tuh gimana ya Pak? Ini tuh diturunkan maksudnya. Ini kita turunkan karena kendalanya adalah L1-nya konstan dan L2-nya konstan. Kalau L1 konstan, konstanta itu kan kalau kita turunkan dia jadi 0. Diturunkan 2 kali maksudnya. Dia tidak sama dengan 0, tapi kalau kita turunkan, misalkan L1-nya 10 meter gitu ya, 10 gitu. Nah, kalau 10 kan kalau kita turunkan dia jadi 0. Jadi ini kasusnya bukan bukan sama dengan 0, tapi ketika diturunkan dia jadi 0 karena dia konstan. Itu maksudnya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Memastikan aja Pak. Ya. Untuk yang persamaan 2 dan 3 ini, yang ini berdua ini saling disubstitusi gitu Pak ya? Ya. Yang mau tahu asalnya aja sih. Substitusi aja. Oh ya siap Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak mau bertanya, Silakan. yang katrol yang pertama itu apakah sama saja dengan katrol yang kedua? Sama gimana maksudnya? Karena tidak ada persamaan dari katrol yang pertama itu. Padahal kan ada tali di situ. Ada benda M1 yang terhubung dengan katrol yang pertama. Ya, karena di sini sama asumsinya sama sebenarnya bahwa katrol 1, katrol 2 itu dia ringan sekali ya, jadi massless gitu ya dan licin sebenarnya. Sama-sama seperti itu. Terus kenapa kita hanya meninjau katrol 2 gitu? Kita tidak meninjau katrol 1. Ya sebenarnya kita perlu awalnya meninjau katrol 1. Tapi sebenarnya kita sudah gunakan fakta ini. Kita sudah gunakan fakta bahwa tegangan bahwa katrol licin dan massless untuk katrol 1 itu akibatnya tegangan tali di sini dengan tegangan tali di sini itu sama. Tegangan tali di sebelum katrol dan setelah katrol yang menggantung itu sama. Itu efeknya.
Nah, makanya di sini itu kita juga tidak menggambarkan lagi katrol 1, ya, katrol yang ini, tapi kita langsung saja gunakan fakta bahwa kalau dia licin dan ringan, maka tegangan tali di sini dengan tegangan tali di sini itu sama. Kalau nanti katrolnya itu dia ada masanya dan ya ada masanya sehingga ada rotasi di sini, tegangan talinya secara umum dia berbeda gitu ya. Nanti kita perlu tambahan persamaan kendala satu lagi. Gitu. Nah, kenapa katrol 2 kita perlu, Pak? Gitu. Nah, kalau katrol 2 itu karena katrol 2 itu kan menghubungkan antara dua tali yang berbeda. Karena katrol 2 menghubungkan dua tali yang berbeda, maka kita perlu lihat gitu. Apakah ada hubungan antara tegangan tali yang satu dengan tegangan tali yang lain. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, kita bisa dapat persamaan ini sebenarnya, kedua persamaan ini itu tidak dari persamaan kendala. Kita bisa dapatkan dari fisis sebenarnya, dari relasi fisis. Gitu. Ini kan sebenarnya dalam tanda petik kaitan matematik saja, kita cari panjang tali, turunkan 2 kali gitu. Nah, tapi bisa didapatkan dari fisis. Nanti kita akan ulangi lagi mengerjakan soal yang ini dengan konsep yang lain, tapi bisa dapat dua persamaan ini. Kita bisa dapatkan 2 persamaan dengan hasil yang sama, tapi dengan kita gunakan konsep yang berbeda, tidak pakai persamaan kendala. Nah, sebenarnya saya pengen lanjut, ada satu soal lagi, tapi karena di sini hujannya cukup deras dan saya ngomong juga jadi harus teriak-teriak, karena nggak kedengeran. Jadi mungkin saya pending saja sampai minggu depan. Minggu depan kita akan masih bahas tentang sistem terkendala ini dengan dengan contoh-contoh yang lain. Nanti saya akan ambil contoh yang terkait yang mungkin dengan contoh dengan yang sedikit berbeda gitu ya. Ada beberapa soal OSP, OSK yang tahun-tahun dulu gitu, yang bisa kita ambil dan kita bisa aplikasikan langsung menggunakan persamaan kendala. Gitu. Kita bisa solve langsung pakai persamaan kendala, tidak pakai konsep yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada?